Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Hidup memang tak selalu indah, langit juga tak selalu cerah. ada kala sedih yang datang. Yakinlah hari esok lebih baik. Tersenyumlah dan lukis di langit senja, seindah pelangi terbentang seluas samudra. Dunia berputar tanpa menunggu, kita di sini terus melangkah menuju puncak gunung tertinggi. Kita jangan menyerah. Gantungkanlah mimpimu ke langit yang tertinggi. Jangan pernah takut untuk terjatuh. Yakinlah hari esok lebih baik. Tersenyumlah dan lukis di langit senja. Tersenyumlah dan lukis di langit senja, seindah pelangi terbentang seluas samudra. Dunia berputar tanpa menunggu, kita di sini terus melangkah menuju puncak gunung tertinggi. Tersenyumlah dan lukis di langit senja, seindah pelangi terbentang seluas samudra. Dunia berputar tanpa menunggu, kita di sini terus melangkah menuju puncak gunung tertinggi. Kita jangan menyerah. Selamat sore teman-teman para Dreamers. Senang sekali saya pada sore hari ini akan memandu teman-teman sekalian di dalam MAT Talk Session Tips Interview LPDP seputar forum profiling diri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para Dreamers yang telah bergabung bersama kami pada sesi sore hari ini. Dan sebelum kita memulai, saya ingin agar kita semua dapat menyalakan kamera kita yang belum on cam, mungkin bisa on cam, agar kita semua dapat menyaksikan bersama-sama dan dapat melancarkan kegiatan kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita telah kedatangan dua narasumber hebat yang akan sangat mengenai pengalaman yang telah mereka lalui, dan pengalaman-pengalaman ini akan sangat membantu maksud saya dan
akan sangat menginspirasi kita. Saya terlebih dahulu ingin menyapa para narasumber kita, yaitu yang pertama ada Kak Mutiara Anastasia Doek. Halo malam Kak Tasya. Selamat malam Kak Jeff. Selamat malam Kakak. Jadi bagi para Dreamers, Kak Tasya ini merupakan CPB LPDP tahap 2 tahun 2023 di bidang Master of Theology and Religious Studies Research. Nanti kita akan berkenalan dengan Kak Tasya lebih mendalam di belakang. Terima kasih Kak Tasya karena sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan saya juga ingin menyapa narasumber kedua kita, yaitu Kak Resa Trihartono Sasmito. Malam Kak Resa. Halo, selamat malam Kak Jeff. Malam Kakak. Terima kasih Kakak karena sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Dari para Dreamers, Kak Resa sendiri merupakan LPDP Scholarship tahun 2022 dan beliau mengambil Master of Engineering Science di University of New South Wales, Australia. Teman-teman, berhubung kita sudah berada di bulan April, di penghujung bulan April maksud saya, tentu kita semua akan dihadapi oleh sesi interview LPDP bagi yang belum melaksanakan sesi interview, dan bagi teman-teman yang sudah melaksanakan sesi interview mungkin dapat mendeskripsikan satu kata yang dapat menggambarkan bagaimana tingkat kesulitan atau ya sesuatu yang tidak dapat didefinisikan menggunakan kata-kata yang lebih kompleks. Mungkin teman-teman dapat tulis dalam satu kata di kolom chat sehingga kita semua dapat tahu apakah bagaimana proses teman-teman selama ini dan apa saja yang telah teman-teman hadapi pada batch pertama LPDP ini. Ayo teman-teman, overthinking sekali sama hasilnya. Semoga saja hasilnya baik ya Kak Puan. Ya, Kak, sebelum kita perkenalkan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Baik, nama saya Jeff Seran dan saya sendiri merupakan tim event management dari Mimpi Anak Timur, dan pada malam hari ini saya akan menjadi moderator di dalam memandu kita semua pada kegiatan sore hari ini. Semoga saja kegiatan sore hari ini memiliki nilai yang akan sangat berguna bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, media partner Mimpi Anak Timur yang telah bekerja sama dengan kami untuk dapat membantu menyelenggarakan dan mensukseskan acara ini. Media partner kami antara lain ada Mata Garuda Maluku Utara, Mata Garuda Papua, Kita Bisa, Academic Center, dan juga Leto. Terima kasih kepada para partner yang telah menjaga relasi dan hubungan baik kita untuk selalu bekerja sama dalam membangun cita-cita dan mimpi anak timur yang ingin selalu maju. Saya ingin membacakan tata tertib yang akan memandu atau menjadi pedoman kita di dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama, peserta wajib menampilkan nama sesuai format. Bagi teman-teman, bagi para Dreamers yang belum mengikuti aturan ini, mohon untuk segera dilakukan penyesuaian. Jadi teman-teman, peserta wajib menulis nama seperti contoh, yaitu peserta, bunga, dan juga asal daerah. Jadi teman-teman yang belum merename nama, mohon untuk segera di-rename agar kita dapat melancarkan kegiatan kita pada sore hari ini. Dan acara kita dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang disiapkan tim mati. Keempat, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Dan yang kelima, peserta wajib mengikuti acara sampai selesai dengan tertib dan sopan. Bagi teman-teman yang mungkin belum menyalakan kamera,
Mohon untuk segera dinyalakan dan juga segera merename nama sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh tim amati. Teman-teman, saya berikan kesempatan agar kita semua dapat merename nama kita dan juga dapat mengaktifkan kamera kita. Dan juga bagi teman-teman yang mikrofonnya masih nyala, mungkin dapat dimatikan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib. Hanya kita sebagai anak muda dan sebagai anak muda bangsa, kita harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, dan oleh sebab itu maka sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita juga akan menyanyikan Mars IPDP. Semoga saja Mars IPDP ini dapat kita dengar di kesempatan berikut ya teman-teman, di kelas mungkin. Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Setelah kita mendengarkan Mars IPDP dan sebelum kita memulai segala rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan semua dapat mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan ini. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Pada sesi yang berikut ini, kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Jadi bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, silahkan menyalakan kamera agar kita dapat mengambil foto bersama kita pada malam hari ini. Ayo teman-teman yang belum menyalakan kamera, saya berikan kesempatan untuk dapat menyalakan kamera. Teman-teman, dalam hitungan mundur, kita akan mengambil foto kita, 3, 2, 1. Jadi, yang pertama, yang slide pertama, silakan berpose. Kita akan mengambil gambar. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, yang slide kedua, kita akan mengambil gambar dalam hitungan mundur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga, kita akan mengambil gambar. Silakan berpose. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Dan kita akan melanjutkan ke sesi acara yang berikut. Yaitu kita akan masuk ke dalam materi yang pertama. Yaitu Kak Tasya. Jadi, selamat malam Kak Tasya. Selamat malam, Kak. Apa kabar Kakak? Puji Tuhan baik, Kakak. Posisi atau keberadaan sekarang lagi di mana Kakak? Lagi di Depok, Kak. Lagi ikut PB di UI. Siap Kakak, mantap. Ini sedikit lagi kayaknya sudah mau jalan nih Kakak ya. Soalnya, Kak, liburin hari. Jadi Kakak mungkin bisa dapat berbagi dengan kita semua pada malam hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan Kakak. Silakan Kak. Baik, terima kasih, Kak Jeff. Mungkin mohon bantuan panitia untuk membagikan layarnya, membagikan materi. Sebentar ya, Kak. Siap, Kak. Ya, baik. Apakah materi ini sudah dapat dilihat oleh semuanya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mimpi Anak Timur yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi. Di sini kita bukan hanya saya yang akan berbagi, saya yakin ada juga teman-teman yang akan membagikan pengalamannya dan akan menjadi sesuatu yang berguna untuk tes substansi LPDP nanti. Baik, ada pepatah mengatakan bahwa kesan pertama harus mengesankan karena tidak ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Sekali lagi, ada pepatah mengatakan bahwa kesan pertama harus mengesankan karena tidak ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Ya, malam hari ini kita akan berdiskusi, berbagi terkait dengan pengalaman kita, bagaimana akhirnya memberikan kesan yang baik kepada pewawancara nantinya, dan kesan yang baik itu yang nantinya akan menghantar kita untuk menjadi awardee LPDP tahun 2024. Teman-teman, bagaimana hari ini? Semangat? Saya lihat ini adalah eh, wajah-wajah yang penuh dengan overthinking dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, boleh dilanjutkan, Kak. Ya, ini yang tadi saya sampaikan.
Saya mengajak kita semua untuk masuk ke salah satu website. Tadi ketika pertama Kak Jeff minta untuk mendeskripsikan tentang tes substansi LPDP itu seperti apa, hanya satu orang saja yang chat di kolom chat dan mengatakan bahwa overthinking. Oleh karena itu, untuk lebih menarik lagi, mari kita langsung masuk ke salah satu website yang akan mengumpulkan eh, terkait dengan apa sih pendapat kita, pandangan kita, ataupun perasaan kita malam ini sampai saat ini terkait dengan tes substansi LPDP. Teman-teman boleh masuk di link berikut. Kakak panitia minta tolong untuk bagikan layar yang main tidak. Mencemaskan, gugup, blank, deg-deg, apalagi takut, penasaran. Penasaran dengan siapakah? Penasaran dapat interviewernya siapa? Bersemangat. Wih, bersemangat. Optimis. Jadi awardee. Amin. Lumayan banyak nih. Lulus, usaha. eh Apalagi bersemangat. Ternyata yang bersemangat banyak ya. Impian, yakin, abu-abu tapi di sini warnanya biru ya. Oke, ternyata teman-teman datang dengan berbagai emosi. Ada yang yakin dia akan menjadi awardee, ada yang gugup, ada yang bilang pede, pede, nggak pede. Maksudnya gimana tuh, Kak? 50%-nya pede, tapi 50%-nya tidak. Ya, kurang lebih inilah 46 respons yang diberikan oleh teman-teman terkait dengan apa yang dipikirkan terkait dengan tes substansi LPDP kali ini. Tenang teman-teman, ini bukan cuma teman-teman saja yang mengalaminya, saya pun dulu demikian, banyak awardee juga yang mengalami demikian, bahkan di sini ternyata bukan hanya satu orang saja yang mengalami gugup, deg-degan, takut, dan yang lainnya, tapi banyak yang mengalami hal yang sama. Oleh karena itu kita kembali lagi dengan materi tadi. Perasaan teman-teman ketika gugup, optimis, ternyata bisa dilawan dengan salah satunya mengikuti kegiatan seperti ini, ataupun saya yakin banyak dari teman-teman adalah orang-orang yang sudah mengikuti mock up dari Mimpi Anak Timur. Dan sebelum kita lebih jauh membahas tentang profil diri ketika memberikan kesan yang baik kepada interviewer nanti, kita harus mengingat terkait dengan 3V. Teman-teman ada yang suka nonton SpongeBob di sini? Oh ya. Ya, kira-kira ini wajah siapakah yang saya letakkan di 3 gambar ini? Oke, Squidward. Dari 3 wajah ini kira-kira teman-teman yang lagi yang mana nih? Walaupun ini memang wajahnya kurang bersemangat, tapi kira-kira yang mana? 1, 2, 3, tengah. Oke, verbal dan voice. 2. Yang satu tidak ada, visual ada. Baik. Sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan apa yang akan ditanyakan oleh interviewer nanti dalam tes substansi LPDP, saya harap teman-teman mempersiapkan 3 hal ini, yakni visual, verbal, maupun voice dari teman-teman. Visual adalah bagaimana nanti penampakannya teman-teman. Pasti semuanya sudah tahu jadwalnya kapan.
untuk tes substansi, dan alangkah baiknya sudah mulai mempersiapkan penampilan yang akan dipakai seperti apa, bajunya, ataupun mempersiapkan dengan mock up untuk tahu bahasa tubuh yang akan ditunjukkan, ataupun visual juga terlihat ketika dari laptop yang teman-teman gunakan. Jangan sampai kameranya blur dan interviewer tidak bisa melihat wajah yang cantik dan ganteng dari teman-teman, ataupun visual teman-teman itu tidak terlihat karena jaringan yang bermasalah. Kemarin waktu saya mengikuti mock up dari MAT, cukup ribet dengan beberapa orang yang ternyata kita susah sekali untuk melihat wajah mereka karena itu jaringan. Jadi teman-teman pastikanlah sudah beli paket data nantinya. Kalaupun tidak punya laptop, pinjamlah orang lain, atau pengalaman beberapa teman saya itu mereka meminta untuk tempatnya disediakan oleh pihak LPDP. Kalau saya pernah di Kupang itu, teman saya mengikutinya dari kantor keuangan di Kota Kupang. Jadi teman-teman dipastikan secara internet ataupun alat-alat teknis lainnya itu nanti disediakan oleh pihak LPDP. Oleh karena itu, pastikan untuk visualnya sudah oke. Bagaimana kira-kira visualnya teman-teman? 1 sampai 100 ada di posisi berapa? Saya bukan wow, 101 ya, luar biasa. Baik, kalau memang sudah 101, kita lihat lagi verbal. Verbal terkait dengan apa yang akan nanti disampaikan. Saya yakin bahwa teman-teman hampir setiap harinya membaca kembali CV-nya teman-teman, menghafal di luar kepala, bukan di dalam kepala, menghafal di luar kepala untuk kelebihan, kelemahan, esainya, pengalaman yang kurang membanggakan, pengalaman yang membanggakan, bahkan hal-hal lainnya yang mungkin itu sudah ada di luar kepala. Kenapa saya katakan di luar kepala? Karena kalau misalnya ditanya langsung bisa dijawab tanpa bilang dan yang lainnya. Tapi ingat juga bahwa ketika dalam penyampaian apapun yang kita siapkan nanti harus terkesan jangan menghafal ya teman-teman. Ini juga saya ingin kembali mengingatkan untuk beberapa orang yang sering kali ketika kemarin, puji Tuhan karena saya juga ikut mock up ya Kak Jeff ya. Jadi saya melihat beberapa orang waktu itu dalam mock up terkesan sekali menghafal isinya, betul-betul seperti titik komanya juga dari apa yang ditulis dalam CV-nya. Kemudian ketika ditanyakan, mereka menjawabnya persis-persis. Ya, memang ketika masa nanti wawancara nanti adalah masa untuk memastikan apakah yang disampaikan dalam esai atau CV itu betul-betul akurat dengan apa yang teman-teman nanti nyatakan, tapi janganlah teman-teman terkesan lagi menghafal. Menghafal betul-betul tidak menjawabnya secara natural dan betul-betul merasa bahwa ini adalah sesuatu ujian ataupun mata pelajaran apapun yang perlu dijawab lurus-lurus demikian. Jadi ingat untuk kedua ini visual verbal, kalau tadi visualnya 101, verbalnya berapa nih teman-teman? Untuk isi substansi yang nanti akan dijawab ketika ditanya oleh pewawancara? 65. Mulai turun ya? Iya. Berarti memang percaya dirinya hanya terkait dengan visual. Nah ini yang ketiga terkait dengan voice. Saya yakin teman-teman belum mungkin ada yang sudah terbiasa berbicara di depan umum, namun ada juga yang takut ketika berbicara dengan orang baru. Beberapa orang mungkin ketika dia gugup, dia akan bicaranya lebih cepat. Tapi ada juga karena dia gugup, bicaranya lebih lambat. Ada juga orang Kupang bilang, omong tagae-tagae. Mau bilang satu kata saja, dia akan tagae, tak gitu-gitu. Sama seperti lagi jaringannya bermasalah, padahal mulutnya yang lagi bermasalah. Oleh karena itu, pastikan juga teman-teman berlatih untuk intonasinya, artikulasi dalam berbicara, karena itu juga menunjukkan kepercayaan diri teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk visual, verbal, dan voice, sebelum teman-teman kita lebih diskusi lebih terkait dengan apa yang akan ditanyakan dan bagaimana cara menjawabnya, ingat 3V ini. Baik. Ya, tagae artinya tersendat-sendat. Baik, terima kasih, Kak. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pewawancara ketika tes substansi LPDP.
saya yakin teman-teman memiliki jawabannya masing-masing, tapi saya coba merangkumnya dalam 3 hal yang mungkin bisa dielaborasikan lebih lanjut. Yang pertama, jika ada pertanyaan mengapa harus melanjutkan studi, bukankah biasanya pewawancara bertanya demikian kalau misalnya teman-teman sudah bekerja. Yang kedua, teman-teman baru fresh graduate, kenapa tidak memilih bekerja dulu? Kenapa langsung mau melanjutkan studi S2 atau S3 misalnya? Lalu ada juga bekerjanya sudah dengan gaji yang cukup mumpuni, kenapa harus melanjutkan studi lagi? Ataupun ada dalam konteks ketiga, dia sudah cukup melakukan kontribusi nyata di lingkungannya dan itu juga sudah cukup punya dampak, tapi kenapa dia harus melanjutkan studi? Nah, itu adalah beberapa konteks yang membuat pewawancara akan bertanya, mengapa kamu harus melanjutkan studi? Dan ini yang mungkin bisa teman-teman pakai ketika menjawabnya. Yang pertama terkait dengan hal yang sudah pernah teman-teman alami dulu, pengalaman, bisa juga pengalamannya teman-teman ataupun pengalaman orang lain yang teman-teman jadikan alasan untuk mau melanjutkan studi. Misalnya salah satu teman saya, dia ingin mengambil studi terkait dengan disabilitas. Itu bukan karena dirinya mengalami disabilitas, tapi karena saudara sepupunya yang mengalami disabilitas. Itu dia menjadi latar belakang pengalamannya yang menyatakan bahwa orang-orang dengan disabilitas mereka juga berhak untuk memiliki pendidikan yang layak dengan pendidikan yang lebih inklusif. Itu contoh menggunakan pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain menjadi latar belakang ingin melanjutkan studi. Kalaupun yang kedua, ini apakah bisa dibagikan layarnya atau? Maaf, Kak Tasya mungkin dapat menunggu sedikit, Kak. Mungkin lagi kesalahan teknis. Oh iya, baik. Kita memiliki sedikit kesalahan teknis, jadi saya lanjutkan saja teman-teman, nanti baru dilihat. Hal yang kedua itu kalau tadi tentang hal yang dulu, pengalaman teman-teman ataupun pengalaman orang lain yang dijadikan latar belakang, teman-teman bisa juga mengambil isu yang sekarang, tantangan terkini terkait dengan keadaan ataupun bidang yang teman-teman tekuni. Misalnya teman-teman yang bergerak dalam isu gender, kemarin ketika saya secara pribadi melakukan wawancara, pertanyaan ini saya jawab dengan apa yang saya kaitkan dengan tantangan masa kini, yakni terkait dengan ketimpangan gender, yang kemudian saya kaitkan dengan studi saya, studi teologi. Itulah yang menjadi jawaban saya, mengapa harus melanjutkan studi, itu dilihat dari tantangan yang dialami oleh lingkungan sekitar ataupun yang dialami oleh Indonesia secara garis besar. Dan hal yang ketiga adalah kontribusi. Teman-teman bisa menjawabnya dengan, mungkin teman-teman tidak memiliki pengalaman masa lalu yang bisa menjadi latar belakang, atau teman-teman tidak melihat ada tantangan yang begitu urgen sekarang, tapi teman-teman memikirkan bahwa nantinya ketika teman-teman selesai studi, ada kontribusi yang berguna untuk hal lain. Nah, itu bisa menjadi jawaban ketika ditanya mengapa teman-teman harus melanjutkan studi. Jadi sekali lagi, bisa menggunakan pengalaman masa lalu, yang kedua bisa menggunakan tantangan zaman sekarang, ataupun yang ketiga bisa menggunakan kontribusi yang dipikirkan untuk nantinya dapat diaplikasikan. Ya, apakah sudah bisa dibagikan materinya, Kak, atau belum? Ya, masih terlempar, Kak. Mungkin bisa dapat dilanjutkan saja, Kak. Kesalahan teknis, Kak. Mungkin saja jaringan, Kak. Mohon maaf sebelumnya, Kak. Jadi ini teman-teman gambarnya tadi sekali lagi terkait dengan pengalaman yang dulu ataupun tantangan yang sekarang lagi dialami, masalah-masalah apapun yang bergerak ataupun terkait dengan isu yang teman-teman bidangi, atau teman-teman bisa menggunakan yang ketiga ini, kontribusi nyata yang akan berdampak untuk kehidupan nantinya. Nah, selanjutnya saya yakin teman-teman sudah mempelajari terkait dengan ini, karena ini adalah salah satu pertanyaan yang awal-awal itu diberikan ketika teman-teman mengisi CV untuk pendaftaran LPDP. Teman-teman masih ingat bahwa
di bulan Januari ataupun Februari yang lalu teman-teman lagi berkutat dengan bagaimana saya mengenal diri saya sendiri, apa kekuatan saya, apa kelemahan saya, dan apakah ketika saya menyampaikan kekuatan ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ataupun saya menyampaikan kelemahan ini, apakah memang ini saya hanya mengada-ngada ataupun bagaimana. Nah, saya yakin teman-teman sudah menuliskan apa kekuatan diri dan kelemahan diri teman-teman, tetapi janganlah untuk mengubahnya, jangan karena mendengar materi pada malam hari ini langsung merasa, oh ternyata kekuatan saya berbeda ya. Ini kekuatan seperti yang dimiliki oleh SpongeBob waktu itu, entah saya lupa dia berkelahi dengan siapa, ada yang masih ingat tentang scene yang ini. Tapi eh, teman-teman terkait dengan kekuatan ataupun kelemahan diri yang sudah teman-teman tuliskan, silakan sampaikan hal yang sudah, oh ternyata Kak Risandi ini adalah seseorang yang penggemar beratnya eh, SpongeBob ya. Oke, lanjut. Terkait dengan kekuatan ataupun kelemahan diri ini, saya yakin teman-teman sudah menuliskannya dalam CV dan mungkin teman-teman sudah menghafalnya. Tapi biasanya ketika pertanyaan ini disampaikan oleh seorang psikolog, ingat kalau misalnya pewawancara kita biasanya ada tiga, ada yang dari pihak akademisi, ada pihak LPDP, dan yang ketiga adalah pihak psikolog. Jadi ketika menjawab pertanyaan ini, pastikan juga jangan terkesan menghafal, jangan terkesan menggurui, jangan terkesan bahwa teman-teman yang paling tahu tentang diri ini tanpa kira-kira tidak ada perubahan apapun nanti. Nah, terkait dengan kekuatan diri, biasanya teman-teman pasti akan menyampaikan tentang diri sendiri. Tapi saya ingin mengusulkan sesuatu yang mungkin cukup berbeda, bagaimana kekuatan diri teman-teman itu punya dampak juga untuk hal di sekitar orang lain. Misalnya dalam pendidikan, mungkin dari kekuatannya teman-teman, itu bisa menginspirasi orang lain, ataupun dampak dalam pekerjaannya teman-teman. Misalnya teman-teman adalah seorang yang teliti, sehingga dalam pekerjaan itu teman-teman dikatakan bahwa cukup detail dan mendapatkan misalnya achievement dari bos ataupun dari teman-teman kerja yang lain. Jadi kekuatan diri yang disampaikan pun bukan hanya berguna untuk diri sendiri, maaf, ya, bukan hanya berguna untuk diri sendiri, tetapi berguna juga untuk orang lain. Dan yang ketiga, berikanlah juga jawaban yang saling kesinambungan maksud saya dengan kekuatan dan kelemahan, karena biasanya jika ditanya terkait dengan kekuatan, nanti juga akan ditanya terkait dengan kelemahan diri. Dan terkait dengan kelemahan diri ini, teman-teman, saya yakin bahwa semua orang di muka bumi ini memiliki kelemahan yang harus diakui bahwa dia punya kelemahan. Saya pernah menonton salah satu award di LPDP, waktu itu dia bercerita mengapa dia gagal ketika tes substansi LPDP. Dia kemudian dia jadi menjadi awardee, tapi kenapa dia gagal di tahap 1? Karena waktu itu ketika dia diwawancarai oleh psikolog ini memberikan seperti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menekan dia tentang kelemahannya, tapi dia mati-matian bahwa kelemahan itu juga akan jadinya kekuatan dari dia. Akhirnya dalam tanda kutip, dia mengatakan bahwa itu bukanlah kelemahan, tapi itu adalah kelebihan. Tapi dia awalnya menyebutkan itu adalah kelemahan. Kemudian ketika dia selesai wawancara dan dinyatakan tidak lulus, dia mengevaluasi diri, ternyata memang kita harus mengakui bahwa kita memang punya kelemahan. Jangan sampai kita mau untuk menunjukkan bahwa saya pantas untuk menjadi award di LPDP, saya adalah seseorang yang sempurna yang tidak memiliki kelemahan, dan ternyata itu adalah hal yang membuat teman-teman bisa saja gagal dalam seleksi tes substansi ini karena merasa bahwa tidak ada kelemahan sama sekali. Oleh karena itu, ketika menyebutkan kelemahan, pastinya memang itu akan menjadi kekuatan juga. Contohnya seperti apa? Misalnya teman-teman tadi saya memberikan contoh tentang orang yang detail. Biasanya terkesan dia adalah orang yang perfeksionis. Dan perfeksionis biasanya juga itu dikenal secara negatif karena dia terlalu detail pada hal-hal yang kecil dan kadang butuh waktu yang lebih banyak, kadang dia melupakan hal substansi yang lebih besar, tapi akhirnya dari perfeksionis itu, dia juga memiliki kekuatan karena bisa saja hasil yang dia kerjakan itu mungkin lebih baik daripada orang lain. Ataupun
ketika teman-teman menceritakan tentang kelemahan teman-teman, pastikan teman-teman mengakui tentang kelemahan, tapi sudah mungkin ada usaha untuk cara menghadapi kelemahan tersebut. Dan kalau misalnya memang sampai sekarang kelemahan itu belum bisa diatasi, ya sebutkan saja sejauh ini dampaknya begini. Dan teman-teman akui bahwa apapun terkait dengan kelemahan diri itu, ketika mau untuk menghadapinya tidak ada yang instan. Jadi ini terkait dengan pertanyaan dari psikolog mengenai kekuatan diri dan kelemahan diri. Selanjutnya, nah, ini adalah salah satu pertanyaan juga, ya, salah satu pertanyaan juga yang sudah teman-teman tuliskan dalam CV-nya teman-teman, yakni apa pengalaman yang kurang membanggakan dan yang membanggakan. Saya yakin teman-teman sudah bisa untuk menjelaskannya dalam CV-nya, tapi teman-teman harus bisa membedakan antara kepercayaan diri dan egosentris. Mengapa saya mengatakan demikian? Kadang-kadang kita Ya, merasa bahwa ya. bagaimana? Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa kita harus show up tentang prestasi-prestasi kita, padahal kita sudah menuliskannya. Tetapi ingatlah bahwa ketika dalam menyampaikan prestasi-prestasi itu juga harus disampaikan dengan cukup kerendahan hati, supaya jangan terkesan bahwa ini saya yang paling bisa, yang paling jago, dan yang menunjukkan tidak ada celah gitu. Nah, selanjutnya, mungkin teman-teman akan ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang secara mendadak ditanyakan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam CV. Kalau yang tadi saya sebutkan itu adalah seputar hal-hal yang sudah ada dalam CV dan mungkin teman-teman sudah tahu jawabannya. Tapi bagaimana dengan beberapa pertanyaan yang tiba-tiba itu di luar dari apa yang teman-teman siapkan? Itu adalah hal yang tidak pernah dibahas dalam mock-up, itu adalah hal yang tidak pernah dicari tahu jawabannya. Nah, ini saya memiliki salah satu tips yang bisa teman-teman gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yakni area. Yang pertama, A untuk answer, R untuk reason atau alasannya, yang ketiga I untuk example, dan yang terakhir A untuk alternatif. Nah, seperti apa? Misalnya, ketika mendapatkan sebuah pertanyaan, silakan langsung menjawab pertanyaan itu, lalu untuk membuatnya lebih panjang ataupun penjelasannya lebih rinci, boleh dijelaskan mengapa alasan memilih jawaban tersebut. Nah, ditambah lagi bisa dengan memberikan contoh. Dan yang terakhir, bisa memberikan alternatif dari jawaban itu. Iya, baik, terima kasih, Kak. Nah, untuk itu nanti teman-teman bisa lagi bertanya dalam sesi tanya-jawab, tapi kita lihat satu video ini yang teman-teman wajib tidak boleh lakukan ketika dalam interview LPDP nanti. Prestasi dan pencapaian, Bapak Ibu tanya soal itu. Kelihatan kan banyak piala yang sudah saya menangkan ini. Contohnya saya memenangkan lomba ya lari dari kehidupan ya. Selain itu saya juga berhasil memenangkan banyak sekali olimpiade nih Bapak Ibu, kelihatan kan. Bapak Ibu, karena saya kan juga butuh untuk studi, untuk hidup, apalagi anak muda macam saya ini kan juga butuh healing ya. Healing itu juga penting gitu. Jadi kalau saya total dapat nggak kira-kira segini? Sebelum kita mulai interview, boleh saya buka dengan pantun dulu ya. Ikan hiu makan tomat, I love you tomat ya. Bapak kamu petugas ambulan ya? Perkenalkan saya Dimas, saya mau mendaftar Program beasiswa ini sebenarnya kayak kalah gitu dari beasiswa lainnya, seperti beasiswa dari negeri Wakanda gitu. Coba bagaimana kalau saya menikah dengan orang di luar negeri? Maksud pertanyaan Bapak Ibu tuh apa? Kenapa bertanya seperti itu? Mas, bangun mas. Gimana pertanyaannya? Saya sudah makan kok. Iya. Jadi itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya, teman-teman. Apalagi yang terakhir, jangan sampai dalam 30 atau 40 menit itu teman-teman tidur. Ya, saya yakin teman-teman tidak akan melakukan itu, tapi ya ini hanya sebagai intermezzo. Baik, yang terakhir sebelum
nantinya kita akan ada dalam sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh Kak Jeff. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apa yang akan ditanyakan nanti semuanya tentang kamu. Dan orang yang paling tahu tentang kamu ya hanya kamu. Jadi teman-teman, sekalipun overthinking, takut, gugup, dan hal-hal lainnya, ingat bahwa yang ingin dicari tahu nanti adalah tentang kalian. Dan yang paling tahu tentang apa yang akan dilakukan nanti kalau misalnya menjadi obor di LPDP, ya pastinya kalian. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Kak Jeff. Terima kasih kepada Kak Tasya karena sudah memberikan pengalaman yang sangat menarik dan akan sangat membantu kita semua di dalam sesi interview ini. Dan memang kakak kebetulan kita sama dari Kupang juga, jadi kalau orang Kupang bilang tagai-tagai itu betul kakak, karena kalau tidak terbiasa omong di depan umum itu nanti pasti akan tagak ya, begitu kakak. Jadi semangat latihan untuk kepada teman-teman para dreamer sekalian agar kita dapat melewati sesi substansi ini dengan sangat baik. Dan jangan lupa berdoa teman-teman. Nah, kekuatan doa merupakan salah satu hal yang penting. Jadi jangan melupakan Tuhan teman-teman. Terima kasih kakak sekali lagi karena sudah mau berbagi kepada kita semua. Dan bagi para dreamers yang memiliki pertanyaan, mohon untuk di-keep dulu pertanyaannya. Nanti setelah narasumber kedua kita ini mempresentasikan atau berbagi pengalaman menarik dan juga pengalaman yang telah dilalui, maka kita akan membuka sesi tanya jawab kita. Jadi langsung saja kita akan masuk kepada narasumber kedua kita, yaitu Kak Resa. Oke. Baik, terima kasih Kak Jeff. Malam. Oke. Terima kasih Kak Jeff untuk waktu dan kesempatannya. Selamat malam, salam kenal untuk teman-teman semua. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk tim Mimpi Anak Timur yang memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber pada pertemuan hari ini, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas antusiasme teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Resa Tirtanto Sasmito. Asal saya dari Kupang. Saya akan melanjutkan studi Master of Engineering Science at the University of New South Wales. Dan saat ini saya lagi dalam tahap persiapan untuk melanjutkan studi. Oke, baik. Kita akan mulai sesi hari ini. Oke. Baik, sebelumnya apa sudah bisa dilihat, teman-teman? Oke. Yang pertama, profiling diri seleksi tahap substansi LPDP. Persiapan efektif menuju seleksi substansi beasiswa LPDP. Ada 3 hal utama sebelum teman-teman mengikuti seleksi substansi yang harus diketahui, yaitu yang pertama, WHO, yaitu LPDP sendiri atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, di mana LPDP sendiri itu merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola dana pendidikan dari Kementerian Keuangan. Nah, untuk teman-teman sendiri pastikan yang sudah mengetahui apa sih LPDP itu. Oleh karena itu, sehingga saat para interviewer bertanya, teman-teman sudah bisa menjawab dan sudah bisa mengenal apa itu LPDP itu sendiri. Nah, yang kedua, ada what, yaitu tujuan dari program LPDP sendiri, yaitu visi dan misi program LPDP. Apakah visi dan misi program LPDP itu sendiri sesuai dan sejalan dengan visi dan misi teman-teman sendiri nih. Nah, yang ketiga ada how, yaitu seleksi substansi. Nah, apa sih seleksi substansi itu? Nah, teman-teman harus tahu nih apa nih seleksi substansi dan siapa sih pewawancaranya. Biasanya itu seleksi substansi itu diikuti oleh 3 pewawancara, yaitu ada dari bidang akademisi, dari psikolog, dan juga moderator selaku dari tim LPDP. Baik. Selanjutnya, apa sih visi dan misi dari LPDP itu sendiri? Nah, untuk visi dari LPDP adalah menjadi lembaga pengelola dana yang bertaraf internasional
guna menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya asing global serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Nah, untuk misinya sendiri, yang pertama, menjamin keberlangsungan pandangan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal. Yang kedua, Karena mungkin siapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan. Nah, yang ketiga, mendorong riset strategis atau inovatif yang implementif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset. Nah, teman-teman pastikan nih udah bisa menghafal atau setidaknya mengingat beberapa poin penting dari visi dan misi LPDP sehingga saat proses wawancara nih mungkin ada pertanyaan yang tidak terduga mengenai visi atau misi LPDP, teman-teman sudah bisa paham dan mengerti. karena saya mohon maaf kakak mungkin Selanjutnya beberapa kata tertib dan info terkait dengan seleksi substansi yang bisa saya berikan, yaitu untuk Halo, info Kak. yang pertama. Halo. Maaf Untuk Kak, itu slide-nya slide-nya belum berpindah ya? belum berpindah, Kak. kalau Karesa Oh iya, mohon maaf ya. on the slide show Kak. Bentar ya. Slide show Kak. Oke, bentar. Kak Reza, apa mau dibantu saja Kak oleh teman-teman Oh ya, MR? boleh. Oke, sebentar ya. Boleh, Kak. Tunggu Ya. sebentar. Kan? Kak, mungkin bisa di bagian info dan tata tertibnya, Kak. Nah, yang bagian itu, Kak. Sudah muncul, Kak? Oke, sudah, Kak. Baik, saya lanjut ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa info dan tata tertib yang bisa saya berikan. Yang pertama ada info. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal. Jadi teman-teman pastikan jadwal itu tidak bentrok sama kegiatan teman-teman sehingga tidak mempengaruhi proses substansinya. Nah, yang kedua, harap bersiap 2 jam sebelum jadwal. Nah, biasanya itu ada kendala berupa kayak jaringan ataupun apapun itu sehingga teman-teman harus stay 2 jam sebelum jadwalnya. Selanjutnya, terlambat 10 menit dianggap tidak hadir. Selanjutnya, persiapkan alat yang memadai. Dan yang terakhir, wajib mengisi survei. Nah, biasanya itu setelah kita selesai mengikuti seleksi substansi, kita akan dikirim nih survei dari pihak LPDP untuk kita mengisinya. Selanjutnya, beberapa tata tertib yang bisa saya bagikan. Yang pertama, tidak boleh terganggu dengan aktivitas lain. Yang kedua, diharuskan sendiri dalam ruangan kecuali peserta disabilitas. Nah, untuk ini sendiri biasanya sebelum memulai kita akan diminta oleh tim untuk memutar kamera dari laptop atau PC kita yaitu 360 derajat untuk memastikan bahwa ruangan kita itu udah kita sendiri di ruangan itu. Nggak ada orang lain yang mengganggu proses wawancara tersebut. Selanjutnya, berpakaian yang rapi. Diwajibkan untuk berpakaian formal ya teman-teman. Selanjutnya, menyalakan kamera selama sesi interview. Dan ada hal yang tidak diperkenankan selama mengikuti seleksi substansi, yaitu mendokumentasikan proses wawancara menggunakan virtual background, pakai masker, makan, dan pergi ke toilet. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, teman-teman, selanjutnya, oke, cara bersikap. Ada beberapa tips
cara bersikap selama mengikuti seleksi substansi, yaitu yang pertama, kita harus percaya diri, tampil dengan percaya diri, yakinkan pewawancara bahwa Anda ini layak diterima sebagai salah satu award di LPDP, berbicara dengan suara yang meyakinkan. Yang kedua, kita harus bersikap ramah, yaitu berikanlah impresi awal yang baik dengan tidak menunjukkan kesombongan atau arogansi. Nah, biasanya itu teman-teman kita kayak terbawa suasana sehingga mungkin cara bicara kita yang terkesan agak sombong, agak arogansi, mungkin kita bisa melatihnya mulai sekarang sebelum prosesnya dimulai. Dan juga kita harus ingat prestasi dan pencapaian yang membuat kita semakin down to earth. Jadi jangan karena kita pencapaiannya bagus nih teman-teman, jadi kayak, oh aku ini hebat loh, aku gini-gini, tapi kita harus tetap ramah, kita harus bersikap down to earth. Nah, selanjutnya dari sesi body language-nya. Nah, positive gesture, yaitu senyum, kita harus pastikan kita harus tetap tersenyum selama proses wawancaranya. Usahakan kita nggak terbawa suasana dan jadi kayak kaku atau kayak gugup gitu ya teman-teman. Terutama kita harus posturnya harus tegak, gesturnya terbuka, dan eye contact itu yang paling utama sih, teman-teman. Selanjutnya open minded, terbuka akan kritik dan masukan, dan kita harus menerima setiap kritik dan masukan yang diberikan dari pihak interviewer. Oke, selanjutnya Kak, boleh. Oke, teman-teman, ada 7 komunikasi efektif yang bisa saya share ke teman-teman, yaitu yang pertama clear atau jelas. Oke. Pastikan penyampaian tujuan dan maksud yang teman-teman sampaikan kepada interviewer itu jelas ya. Yang kedua, konsis atau ringkas. Pastikan pesan Anda to the point, singkat dan ringkas. Yang ketiga yaitu konkret. Sampaikan dengan jelas dan secukupnya. Nggak perlu kita kayak terlalu berbelit-belit, mungkin kita sampaikan intinya, ditambah elaborasi sedikit teman-teman. Nah, selanjutnya correct. Pastikan pesan Anda faktual dan bertata bahasa yang benar. Selanjutnya, coherent. Pastikan pesan Anda tertata dengan alur baik dan logis. Nah, selanjutnya yaitu complete. Pastikan pesan Anda dipahami dan diterima secara lengkap oleh penerima pesan. Oke. Selanjutnya, Kak, boleh. Nah, selanjutnya ini adalah substance selection, yaitu seleksi substansi. Nah, seleksi substansi itu sendiri biasanya itu disebut dengan verification through interview, yaitu kita proses memverifikasi data-data melalui interview dan akan diinterview oleh 3 interviewer, yaitu terdiri dari akademisi, terdiri dari psikolog, dan juga dari pihak LPDP selaku moderator. Nah, dalam seleksi substansi ini sendiri yang akan ditanyakan oleh para interviewer yaitu ada personal data atau CV confirmation. Yang kedua ada study plan, why you choose this university and major, dan yang ketiga ada essay dan proposal, dan yang terakhir kontribusi komitmen untuk Indonesia. Oke, Kak, selanjutnya. Nah, apa sih yang ingin diketahui oleh interviewer saat melakukan seleksi substansi? Nah, yang pertama, mereka ingin mengkonfirmasi kebenaran data informasi yang Anda berikan di akun beasiswa kalian. Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang ditulis di akun tersebut? Dan yang kedua, kesamaan visi dan misi dengan LPDP. Nah, LPDP sendiri mencari seorang awardee yang memiliki visi dan misi sejalan dengan visi dan misi LPP sendiri. Nah, yang ketiga, motivasi dan komitmen untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman sudah menyiapkan study plan-nya agar bisa menyesuaikan dengan durasi waktu studi yang ditentukan oleh PDP. Misalnya, untuk program magister ditentukan 24 bulan. Nah, teman-teman harus bisa nih bagaimana cara mengatur study plan-nya sehingga bisa
tepat menyelesaikan studinya selama 24 bulan. Nah, yang keempat, komitmen untuk berbakti dan mengabdi ke tanah air pasca studi. Nah, biasanya ini berkaitan dengan kontribusi teman-teman nih. Apa sih kontribusi teman-teman untuk Indonesia selanjutnya setelah studi? Nah, yang terakhir, aspek pribadi yang mampu mempengaruhi kelancaran studi. Nah, untuk selanjutnya, Kak. Nah, oke, ada 3 tahap penting dalam sesi wawancara pertanyaan. Yang pertama, perkenalan atau opening. Perkenalan diri Anda secara singkat, padat, dan jelas. Nah, biasanya perkenalan ini dimulai dengan perkenalan dari diri sendiri, background pendidikannya, mungkin dengan riwayat pengalaman kerja, organisasi, ataupun dengan tujuan studinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses wawancara. Persiapkan jawaban-jawaban teman untuk pertanyaan yang biasa muncul. Nah, teman-teman harus bisa juga persiapkan jawabannya dengan bahasa Inggris, karena beberapa interviewer biasanya meminta teman-teman untuk menjawabnya dalam bahasa Inggris, terutama untuk yang melanjutkan studinya ke luar negeri, teman-teman. Nah, yang terakhir ada closing statement. Nah, buatlah kata-kata penutup yang berisikan ucapan terima kasih, harapan, dan penekanan kesamaan nilai Anda dengan LPDP. Nah, biasanya di closing statement ini teman-teman memberikan pesan nih, apa nih, kenapa sih LPDP harus dari saya sebagai seorang awardee. Nah, closing statement ini juga sebenarnya sangat penting ya teman-teman untuk bisa membantu meningkatkan nilai dari seleksi substansi kita. Oke, Pak, selanjutnya Pak. Oke, selanjutnya kita harus perjelas keterkaitan kita dari past, present, and future. Nah, untuk past sendiri itu berisi pengalaman-pengalaman selama berkuliah, selama bekerja, ataupun pengalaman organisasi teman-teman. Nah, dilanjutkan dengan pekerjaan apa sih atau kegiatan saat ini yang teman-teman lakukan sebelum memilih untuk melanjutkan studi untuk menjadi awardee LPDP. Nah, selanjutnya ditutup dengan rencana masa depan teman-teman. Nah, biasanya ini berisi tentang apa sih kontribusi yang akan saya lakukan untuk Indonesia setelah saya menyelesaikan studinya, apakah saya akan menjadi dosen, apakah saya akan menjadi PNS, atau apapun itu yang berkaitan dengan esai dari teman-teman. Makanya kita harus benar-benar menguasai esai kita untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti seleksi substansi ini. Selanjutnya, Kak. Oke, baik teman-teman. Ini adalah salah satu chain of scholarship yang yang paling biasanya ditanya, yaitu pertama ada 2 hal, yaitu kompetensi diri kita dan dari sisi psikologisnya. Nah, untuk kompetensi diri kita sendiri itu biasanya LPDP akan bertanya sih, apa sih, kenapa sih harus memilih beasiswa LPDP? Nah, biasanya kan ada banyak pilihan beasiswa ya teman-teman, dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kita harus bisa memberikan jawaban terutama apa sih mengapa kita membeli beasiswa LPDP, apakah karena visi dan misi kita sesuai sama dan sejalan dengan visi dan misi LPDP ataukah tidak. Nah, untuk output dari yang diharapkan oleh LPDP sendiri yaitu bisa meningkatkan sumber daya manusia S2 maupun S3 yang berkualitas. Nah, untuk 3 hal utama nih kompetensi diri yang sering ditanyakan oleh interviewer, yaitu ada pertama profil diri. Nah, dalam profil diri ini sendiri, kita biasanya memberikan informasi mengenai apa sih pendidikan terakhir kita. Nah, dilanjutkan dengan aktivitas sekarang, mungkin aktivitas setelah kita berkuliah. Nah, itu bisa teman-teman sampaikan. Lanjutkan dengan cita-cita atau visi dan misi kita. Apa sih cita-cita kita, apa sih visi dan misi kita untuk Indonesia ke depannya, itu biasanya yang paling utama ditanyakan oleh PDP. Nah, dilanjutkan dengan rencana studi. Nah, sebelum teman-teman memilih untuk mengambil studi ke kampus yang telah dipilih, tentunya teman-teman sudah melakukan research ataupun bertanya nih tentang kampus-kampus tujuan kita. Nah, kita harus mengerti tentang bidang keilmuan atau prodi kita. Apakah itu linear sama dengan yang sebelumnya ataupun tidak linear, kita harus memberikan alasan jelas. Apa sih yang membuat saya mengambil jurusan ini?
dan apa sih yang mengambil saya jurusan itu, kenapa saya tidak melanjutkan yang linear sama punya saya sebelumnya, dan mengapa saya mengambil jurusan ini. Nah, selanjutnya juga teman-teman harus tahu tempat studi, kampus negara, kampus negara itu penting sekali ya teman-teman. Kita harus melakukan research karena kita ini berpindah tempat dari tempat kita sebelumnya, domisili sebelumnya ke tempat yang baru. Nah, jadi kita itu harus benar-benar melakukan research tentang tempat studi kita. Mungkin kalau teman-teman yang keluar negeri, mungkin kita bisa melakukan research kayak budayanya gimana, culture-nya, biar saat kita mulai perkuliahan kita nggak kena culture shock gitu ya teman-teman. Nah, terutama untuk teman-teman yang keluar negeri ini, terutama teman-teman yang mengambil negara yang mungkin bahasa utamanya itu bukan bahasa Inggris. Nah, itu benar-benar harus dipersiapkan, mungkin bisa mengambil les atau apapun itu. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin mengambil ke dalam negeri juga harus berusaha untuk menyesuaikan dengan culture-culture di sana, mungkin bahasa, tata budaya, dan lainnya. Nah, selanjutnya di rencana studi tentunya kita harus mempersiapkan rencana penelitian. Nah, biasanya ini adalah pertanyaan yang tidak terduga ya teman-teman. Biasanya interviewer akan bertanya, apa sih perencanaan yang telah kamu siapkan untuk studi kamu yang berkaitan dengan penelitian, dengan topik yang akan Anda ambil untuk melanjutkan tesis ataupun disertasi untuk yang S3. Nah, biasanya itu para interviewer akan bertanya mungkin metode apa sih yang kamu gunakan untuk penelitian kamu. Nah, jadi teman-teman harus bisa mempersiapkan sedini mungkin rencana penelitian, setidaknya topik yang akan teman-teman ambil. Apakah topik itu urgensinya untuk Indonesia-nya gimana sih? Apakah dia hal yang sangat penting yang harus teman-teman ambil ya teman-teman. Jadi pastikan rencana penelitian teman-teman yang akan diambil di tesis selanjutnya ataupun disertasi berkaitan dengan masalah yang teman-teman angkat di essay, sehingga terkesannya lebih masuk aja teman-teman. Jangan kayak terkesannya nggak cocok gitu ya. Nah, selanjutnya rencana kontribusi ke Indonesia. Nah, untuk rencana kontribusi ke Indonesia, teman-teman pastinya sudah menulis di esai masing-masing. Jadi, saya mengharapkan bahwa teman-teman agar bisa mempersiapkan masalahnya, problem solvingnya, dan solusi konkret. Oke, Kak, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Halo, Kak. Bisa ke sesi selanjutnya, Kak. Oke, jadi ini adalah rantaian dari introduction sampai closing statements. Nah, yang pertama ada preparation. Nah, sebelum kita memulai wawancara, yang pasti kita harus preparation. Dan ini ada beberapa selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya kita adalah personal motivation. Motivation untuk studi itu apa sih? Domestik dan abroad. Apa yang membuat kita mengambil ke kampus itu dan mengapa kita melanjutkan studi ke jenjang magister atau PhD? Kenapa kita memilih kampus itu dan program itu? Nah, untuk tipsnya kalian bisa teman-teman bisa baca sendiri. Kenapa kita harus mengambil eh, kampus ini? Kita harus mengambil ketujuan ke negara ini dibanding yang lain. Mungkin bisa ke slide selanjutnya, Kak. Halo Kak, bisa ke slide selanjutnya Kak. Nah, selanjutnya ini biasanya berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan LPDP. Hmm, Oke. Nah, selanjutnya Oke. Nah, Mohon maaf Pak, ini yang muncul yang why choose LPDP ya. oh iya nggak apa-apa Kak. Oke, why choose LPDP? Nah, why choose LPDP? Nah, biasanya itu pada saat bertanya, pihak interviewer akan bertanya kenapa memilih LPDP. Yang pertama, biasanya ini solusi dan penjawabnya ya kan. Guys, teman-teman bisa menjawabnya dengan beberapa alasan ini. Yang pertama, itu sejalan dengan ambisi saya untuk berkontribusi terhadap Indonesia yang sesuai dengan peraturan atau program dari pemerintah. Yang kedua, mungkin bisa teman-teman menjawab dengan financial security, yaitu bisa
membantu finansial kita selama berkuliah. Nah, yang ketiga itu ada pre-departure readiness atau persiapan keberangkatan. Nah, kelebihan dari LPDP yaitu kita mendapatkan program persiapan keberangkatan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan teman-teman dan untuk menjawab pertanyaan kenapa sih memilih LPDP. Nah, yang keempat, extensive networking with like-minded individuals. Dan yang kelima, indivisity for all regardless of privilege. Ini selanjutnya, Kak. Oke, selanjutnya contribution and roles. Nah, yang pertama, mungkin teman-teman ingin berkontribusi ke Indonesia mungkin dengan menjadi researcher untuk kedepannya mungkin untuk pendidikan ataupun untuk penelitian. Mungkin teman-teman bisa menjadi seorang dosen, bisa menjadi seorang eh, PNS mungkin ya. Jadi untuk yang kedua itu kita harus bisa mengetahui ini apa sih future contribution kita untuk Indonesia, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita persiapkan sedini mungkin untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga itu komitmen untuk comeback ke Indonesia. Nah, untuk ini hal yang ketiga ini merupakan salah satu isu sensitif ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, biasanya itu akan ditanya, apakah kamu akan bersedia kembali ke Indonesia setelah melanjutkan studi? Ataukah kamu akan melanjutkan eh, mencari pengalaman kerja ataupun magang ke depannya di negara tersebut? Nah, biasanya kita harus mempersiapkan jawabannya. Misal pun kalau teman-teman ingin mengambil kesempatan yang diberikan LPDP untuk mencari pengalaman ataupun magang di negara tersebut, teman-teman harus mempersiapkan jawaban yang pasti. Nah, adapun kita dari beasiswa daerah afirmasi tentunya kita diharapkan untuk kembali berkontribusi ke daerah asal kita, yaitu daerah afirmasi kita. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mempersiapkan jawaban yang pasti dan konkret tentang alasan tersebut. Selanjutnya, Kak. Oke, baik. Selanjutnya berkaitan dengan physiological skills ya teman-teman. Di sini ini berkaitan dengan physiological aspek yang akan ditanyakan oleh pihak interviewer yaitu dari psikolog, yaitu tentang confidence dan communication skill kita, tentang bagaimana kita mengelola stres dan juga ketahanan kita. Terus ada adaptability and cultural sensitivity, dan yang keempat adalah leadership dan teamwork. Nah, untuk personal profile sendiri yang biasa ditanyakan, ada kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang paling diharapkan untuk Indonesia, yang paling dibanggakan, terus momen yang tidak dibanggakan, seperti yang sudah teman-teman isi dalam CV itu sendiri, dan juga adapun turning points-nya itu apa teman-teman? Apa yang membuat teman-teman merasa harus melanjutkan studi nih, alasan pendukung yang berkaitan dengan psychological aspect. Terus juga biasanya akan ditanya tentang kesalahan dan mungkin kegagalan yang teman-teman lalui, bagaimana cara overcome dari problem tersebut, dan mungkin akan berkaitan dengan selama masa studi, misalnya teman-teman mengalami kegagalan, mengalami masalah dalam studi, akan ditanya apa sih problem solving untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, Kak, bisa lanjut ke slide selanjutnya, Kak. Oke, baik teman-teman. Ini adalah common question yang sering kali ditanyakan berkaitan dengan diri kita sendiri. Yaitu yang pertama, jelaskan tentang diri kita, yaitu berkaitan tentang background pendidikan, mungkin tentang personal life-nya kita. Nah, yang kedua ada apa aja kekurangan dan kekurangan kita. Yang ketiga, apa yang membedakan Anda dengan pelamar beasiswa lain? Mengapa LPDP harus memilih Anda? Nah, biasanya ini oke, mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Bisa ke slide selanjutnya, Kak.
Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan family. Selanjutnya, Ini, Kak, bisa ke slide selanjutnya, Kak. Oke, teman-teman, ini salah satu hal yang paling sering ditanyakan dan penting untuk teman-teman harus mengerti, yaitu tentang studi dan pekerjaan. Biasanya ditanya, mengapa sih memilih jurusan X di Universitas Y? Kita harus bisa memberikan jawaban yang pasti. Mengapa sih kita memilih jurusan ini di kampus ini? Agar terkesan kita telah mempersiapkan studi kita dengan baik. Yang kedua, apa pekerjaan Anda dan kontribusi yang sudah Anda berikan kepada masyarakat? Ini berkaitan dengan pengalaman ataupun dengan eh, pekerjaan maupun proses belajar kepada studi yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkannya juga. Yang ketiga, bagaimana studi yang Anda ambil bisa membantu Anda mewujudkan goals atau tujuan Anda. Nah, ini biasanya tentang rencana studi ke depannya, bagaimana, apakah masalah yang diambil itu urgent untuk Indonesia, dan bagaimana sih solusi saya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, yang keempat, apa prestasi akademik dan non-akademik selama Anda melaksanakan studi S1 dan S2. Nah, ini berkaitan dengan eh, bidang akademik sebelumnya, ya, teman-teman. Yang kelima, jelaskan mengenai pengalaman organisasi yang kamu miliki. Nah, ini juga berkaitan dengan pengalaman studi sebelumnya. Yang keenam, jelaskan mengenai pengalaman penelitian Anda selama studi sebelumnya. Nah, untuk teman-teman semua, kita harus ingat bahwa ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi kita harus bisa mengingat kembali ini pengalaman penelitian kita di studi sebelumnya. Oke, selanjutnya, Kak. Oke, selanjutnya berkaitan dengan riset dan penelitian. Penelitian yang akan Anda lakukan itu apa, teman-teman? Udah persiapkan apakah belum? Jikalau teman-teman belum mempersiapkan penelitian, teman-teman bisa menjawab dengan, "Oh, mungkin saya akan memilih penelitian yang saya ambil ketika saya sudah memulai perkuliahan agar sejalan dengan ilmu yang saya dapat." Nah, yang kedua, mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Biasanya ini berkaitan dengan seberapa urgensinya penelitian ini untuk masalah yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, apa urgensinya untuk Indonesia? Apakah masalah yang diambil ini serius? Apakah masalah yang diambil ini penting untuk dicari solusinya untuk Indonesia? Yang keempat, kontribusi nyata apa yang akan Anda berikan untuk Indonesia dengan dilaksanakan penelitian ini? Dengan harapan setelah melakukan penelitian ini bisa berkontribusi ataupun memberikan solusi terhadap masalah yang ada di Indonesia. Yang kelima, persiapan apa saja yang sudah Anda persiapkan untuk melanjutkan studi ini. Nah, ini berkaitan dengan research terhadap kampus atau tujuan universitasnya, prodinya mungkin, ataupun tempat melanjutkan studinya. Nah, yang keenam, apakah Anda pernah melakukan penelitian seputar bidang ini sebelumnya? Ini berkaitan dengan pengalaman riset atau penelitian teman-teman. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, ini adalah beberapa tips dan take home message untuk yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya di layarnya. Oke, teman-teman, mungkin sesi saat ini sampai di sini saja. Saya kembalikan ke Kak Jeff. Terima kasih Kak Reza karena sudah mau berbagi kepada kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga karena sudah mengingatkan kita semua agar tetap dan selalu mempelajari CV kita agar dapat dipertanggungjawabkan ketika sesi interview nanti, Kakak. Terima kasih banyak, Kakak. Iya, Kak, sama-sama. Teman-teman, selanjutnya kita juga akan masuk ke dalam sesi Q&A. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para pendengar sekalian agar mengisi form absen yang ada di kolom chat yang dibagikan oleh Kak Nadia. Teman-teman yang belum mengisi absen mungkin dapat diisi absennya agar kita dapat masuk dalam sesi Q&A ini. Nah, di dalam sesi Q&A ini sendiri memiliki ketentuan antara lain. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Setelah diberikan kesempatan, bisa mengaktifkan kamera plus virtual background dan mikrofon untuk bertanya. Yang kedua, peserta yang belum bisa bertanya secara langsung
bisa menulis pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Dan yang ketiga, peserta hanya diberikan kesempatan untuk menanyakan satu pertanyaan saja kepada narasumber. Dan yang keempat, moderator akan memilih pertanyaan yang telah ditulis di kolom chat sesuai dengan ketentuan panitia dan akan pertanyaan terpilih kepada narasumber. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya dengan ketentuan yang telah tersedia. Dan untuk pertanyaannya, 3 pertanyaan kami akan buka untuk dalam sesi waktu 15 menit untuk pertanyaan yang akan menggunakan kamera dalam kondisi kamera on. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand, teman-teman. Ayo para gamers yang mau bertanya silakan bertanya dan pada siapa pertanyaan tersebut akan ditujukan. Ayo teman-teman. Oh, ada Kak Agis, Imam dan Mirsa. Kak Agis mungkin bisa on cam, Kak Imam, Kak Mirsa mungkin bisa on cam untuk dapat bertanya secara langsung. Kak Agis, Kak Imam, Kak Mirsa, mungkin dapat on cam Kak. Silakan Kak Agis, mungkin Kak Agis duluan. Ayo Kak Agis silakan. Baik, terima kasih Kak Jeff. Sebelumnya salam kenal, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mungkin menanyakan langsung untuk kepada kedua materi terkait dengan penyampaian pada saat kita interview nantinya. Yaitu bahwasanya kan kita ketahui apabila ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan itu tidak bisa dipersingkat sebetulnya. Karena kalau ini dipotong atau dikurangi, pesannya akan tidak sempurna atau kurang. Nah, tapi kita ingin menyampaikan kepada materi kan pasti kan perlu ada durasi dan tidak ingin terkesan bertele-tele. Lalu bagaimana sih masukan atau tips dari para kakak-kakak dan menyikapi hal tersebut agar bisa pesan yang dirasa tidak bisa dipersingkat itu bisa lebih singkat dan lebih padat dan tersampaikan dengan baik kepada pemateri. Karena kan ada beberapa hal memang yang kesannya harus dijelaskan panjang lebar gitu sebetulnya. Terima kasih. Baik, mungkin Kak Tasya duluan yang mau menjawab. Baik, terima kasih Kak Agis terkait dengan pertanyaannya. Apakah bisa saya mempersingkat jawaban saya? Sejauh pengalaman saya ketika di interview ataupun beberapa teman lainnya, jika teman-teman menyampaikan sesuatu itu terlalu panjang dan interview itu menganggap bahwa dia sudah mendapatkan intinya, dia bisa langsung meng-cut. Dia bisa langsung memberikan pertanyaan lanjutan. Jadi sekalipun kakak merasa bahwa pertanyaan saya ini jawaban saya ini perlu untuk dijawab lebih panjang. Ingatlah kalau misalnya interview ini hanya masa untuk memastikan apa yang sudah ada dalam CV-nya teman-teman ataupun jawaban-jawabannya mungkin tidak ada dalam CV-nya. Jadi kalaupun teman-teman merasa bahwa jawabannya butuh panjang, sebenarnya tergantung lagi contoh pertanyaannya seperti apa. Karena mereka biasanya mengambil pertanyaan cuma memastikan apa yang sudah ada dalam CV. Kalau memang sudah ada dalam CV, bagi saya teman-teman tidak perlu terlalu bertele-tele lagi untuk memberikan jawaban. Kalaupun mereka meminta untuk meminta detail misalnya, itu biasanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalam durasi yang lama. Tapi sekali lagi saya memberikan contoh tadi misalnya yang area, teman-teman bisa menggunakannya supaya lebih efektif. Apakah pertanyaannya kalau misalnya terkait dengan rencana studi, ya jawabannya terkait rencana studi saja. Kalau misalnya memang ditanya terkait dengan alasannya ataupun latar belakangnya, nanti pasti ingatlah bahwa yang menginterview kita, yang mewawancarai kita adalah orang-orang yang sudah expert, yang mungkin yang dalam tanda kutip adalah sudah profesor, adalah orang psikolog dan hal-hal dan orang-orang lainnya yang eh, akan mudah menangkap apa yang akan kita sampaikan nanti. Itu sih Kak. Terima kasih Kak Tasya. Mungkin ada penambahan dari Kak Reza untuk Kak Agis mungkin.
Terima kasih Kak Agis untuk pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri sih, solusinya biasanya saat ditanya tentang beberapa hal, yaitu kita harus menjawab dengan singkat, padat, dan jelas pastinya. Tapi mungkin bisa dimulai dengan inti dari pertanyaan tersebut, apa? Nah, kita harus mulai dengan menjawabnya dengan pertanyaan yang diberikannya, utamanya itu apa ya? Terus mungkin kalau mungkin mau ditambah lagi bisa dielaborasi di akhir menjawab pertanyaan intinya sehingga terkesan tidak memakan waktu, tidak bertele-tele, dan to the point untuk poinnya apa. Nah, untuk pertanyaan sendiri biasanya eh, beragam ya, jadi kita juga nggak bisa nentuin, oh kita harus jawabnya kayak gini, jawabnya harus to the point atau harus panjang. Intinya kita harus bisa menjawabnya dengan pasti di awal, boleh ditambah dengan elaborasi untuk memperjelas jawaban kita. Mungkin itu saja sih, Kak. Terima kasih Kak Reza. Kak Agis, apakah sudah terjawab Kak Agis? Terima kasih Kak Tasya dan Kak Reza sudah menjawabnya. Kurang lebih sudah memberikan pencerahan dari bagi saya terkait dengan permasalahan yang ingin saya tanyakan. Cukup. Terima kasih Kak Jeff. Terima kasih Kak Agis karena sudah on cam dan mau bertanya secara langsung. Ya, kemudian Kak Imam, silahkan Kak Imam, silahkan bertanya Kakak. Baik Kak Jeff, makasih atas kesempatannya Kak. Singkat saja Kak dari saya Kak, saya ingin bertanyakan, saya ke depannya itu ingin apa itu sebagai akademisi dan juga praktisi begitu Kak. Kebetulan saya juga dari teknik seperti itu. Nah, nanti itu kira-kira dalam wawancara itu apakah menjadi bumerang bagi saya begitu Kak? Atau nanti bagaimana ya? Mungkin bisa mengatasinya atau cara menjawabnya biar bisa secara penuh gitu Kak. Makasih Kak. Mohon saran atau nasihat-nasihatnya. Terima kasih Kak Imam sudah mau bertanya secara langsung. Mungkin pertanyaan yang dari Kak Imam ini mungkin Kak Reza duluan yang akan menjawab. Boleh, Kak. Ya, terima kasih Kak Imam untuk pertanyaannya. Eh, Mohon izin menjawab ya Kak. Menurut saya, mungkin Kak Imam sendiri harus bisa nentu ini. Apa sih utamanya mau jadi apa? Mungkin tadi Kak Imam bilangnya mau jadi akademisi ataupun praktisi. Nah, Kak Imam harus mengerti ini apa sih eh, poin utama yang saya ingin jadi apa. Mungkin kalau mungkin utamanya ingin jadi akademisi, mungkin bisa dijawab plan A saya ingin menjadi seorang akademisi. Tapi jikalau saya dikasih kesempatan, saya juga ingin menjadi seorang praktisi dalam dunia bekerja. Mungkin harus ditentukan mindsetnya dulu, Kak. Apa sih yang paling utama? Apakah saya ingin menjadi akademisi ataukah seorang praktisi? Baru bisa tentukan jawaban yang pasti untuk para interviewer. Itu saja, Pak. Terima kasih Kak Reza. Kak Tasya mungkin ada penambahan Kak Tasya. Baik, saya menambahkan sedikit, Kak Iman, terkait dengan apa yang sudah ditanyakan, apakah memang bisa saya memiliki rencananya untuk menjadi seorang akademisi ataupun praktisi? Saya yakin bahwa nanti dalam wawancara nanti, teman-teman juga akan ditanya terkait dengan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, dan rencana jangka menengahnya. Nah, dari itu kira-kira Kak Iman lebih menjurus untuk rencana jangka pendeknya yang mana? Tentu nanti mungkin ada keinginan untuk menjadi seorang peneliti di rencana jangka panjang, tapi untuk rencana jangka pendeknya untuk menjadi seorang akademisi dulu. Tapi itu tergantung juga dengan alasan dan peluang yang kira-kira mana yang paling memungkinkan. Misalnya saya memberikan contoh kemarin dalam mock-up, saya bertanya kepada salah satu menti yang mengatakan dia ingin menjadi dosen. Tapi ketika saya menanyakan peluang itu apakah memang memungkinkan dia menjadi seorang dosen, lalu dia juga tidak tahu apakah memang itu memungkinkan atau tidak, karena tidak tahu mendapatkan rekomendasi dari kampus mana, ataupun apakah memang kebutuhan untuk dosen terkait dengan bidang studi yang akan Kak Iman ambil itu dibutuhkan di universitas tersebut atau tidak. Jadi pilihlah kira-kira yang mana yang paling urgensi peluangnya yang bisa Kak Iman ambil. Misalnya kalau misalnya memang kebutuhannya adalah sebagai seorang peneliti, ya ambil yang sebagai seorang peneliti. Tapi kalau memang kebutuhannya lagi kurang dalam bidang untuk akademisi, ya Kak Iman pilih itu dulu.
Nanti mungkin biasanya dalam PK, teman-teman akan lihat juga beberapa unggahan dari awardee. Mereka akan punya rencana jangka panjang untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, itu kalau misalnya Kak Iman mau jadi akademisi sekaligus seorang peneliti sekalian. Itu sih, Kak. Terima kasih Kak Tasya, Kak Imam. Apakah jawaban dari kedua narasumber ini sudah memuaskan Kakak? Sudah Kak, terima kasih Kak sudah menjawab, sangat menjawab. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak Imam sudah mau bertanya secara langsung. Dan selanjutnya Kak Mirsa, apakah bisa menggunakan background yang telah disediakan oleh tim amati Kakak? Kebetulan saya nggak tahu kenapa nggak bisa pakai background, jadi saya mohon maaf mungkin sementara saya nggak pakai, nggak apa-apa ya. Nggak bisa di-download atau gimana gitu. Kamu maaf Kak, sebelumnya dengan ketentuan yang telah berlaku Kakak Oh gitu, gimana ya? Karena ini saya pakai HP juga. Aduh, gimana ya? Jadi mungkin pertanyaan Kakak, atau biar dilanjutkan saja Kakak, dilanjutkan saja. Silakan Kak. Oke, baik. Oke, saya pertanyaannya ini sebetulnya berkaitan dengan introduction ya atau perkenalan. Jadi saya ini kan kebetulan ada beberapa kali mock up. Nah, sejauh ini ada 2 pendapat ya berkaitan dengan introduction. Walaupun secara umum singkat, padat, jelas. Ada yang mengatakan bahwa ketika di introduction kita baiknya sudah menyebutkan ya benang merah tentang kelebihan nilai kita. Misalkan pengalaman organisasi, pengalaman kerja, tapi cukup 1 kalimat aja sebagai garis besar gitu. Tapi ada yang mengatakan sebaiknya itu jangan disebutkan. Justru yang harus kita sebutkan itu adalah hook. Jadi hook ini kayak semacam benang merah yang biasanya itu tergambarkan dengan kalimat misalnya, selama saya bekerja saya menemukan masalah bahwa bla 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 bla, dan nanti itu akan nyambung ke urgensi topik riset kita. Nah, kalau dari pengalaman kakak sendiri, khususnya di antara 2 ya template introduction tadi, mana sih sebetulnya yang lebih ideal? Atau barangkali mungkin kita cukup ya udah sebutin nama, latar belakang pendidikan, kegiatan saat ini, selesai gitu ya. Karena khawatirnya memang harus sesingkat itu gitu ya si introduction kita gitu. Nah, mungkin mohon tanggapannya seperti apa? Baik, kami sudah mau bertanya secara langsung. Mungkin pertanyaan yang ini dapat dijawab terlebih dahulu oleh Kak Tasya. Silakan Kakak. Ya, baik, terima kasih Kak Jeff dan juga Kak Mirsa. Terkait dengan pertanyaan untuk memperkenalkan diri, jujur ketika pengalaman saya di interview tahun lalu, saya itu tidak diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kenapa? Karena bagi saya interviewernya mungkin sudah membaca CV saya, jadi sudah melihat apapun yang saya letakkan di situ. Jadi memang dalam kasus saya tidak diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri sama seperti mock-up yang teman-teman lakukan. Nah, itulah mengapa bagi saya mengambil kesimpulan adalah ketika dalam perkenalan itu cukup memberikan sesuatu yang umum, tapi tidak memberikan informasi-informasi yang terlalu untuk privasi. Mungkin teman-teman biasanya menceritakan tentang pengalaman di ini dan pengalaman di itu, padahal itu tidak punya kaitan dengan rencana studi. Bolehlah teman-teman memperkenalkan diri terkait nama, domisili sekarang, pekerjaan, ataupun rencana studinya, tapi sekali lagi jawaban-jawaban yang di luar dari apa yang akan diambil terkait dengan bidang studi itu seharusnya dihilangkan, karena ingat bahwa interviewer juga sudah memegang CV-nya teman-teman. Jadi dalam kasus saya memang saya tidak diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri karena itu. Jadi bagi saya jawabannya sebenarnya Kak Mirsa tadi sudah menyebutkan ya, cukup nama, domisilinya, pekerjaannya yang mungkin akan berkaitan dengan rencana studinya. Itu bagi saya. Terima kasih Kak. Baik Kak Tasya, terima kasih atas jawabannya Kakak. Kemudian Kak Reza mungkin ada penambahan Kakak? Oke, baik, terima kasih Kak Jeff dan juga Kak Mirza udah bertanya. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Tasya, biasanya itu kalau pengalaman saya kemarin diminta untuk melakukan introduction, ya saya hanya melakukan introduction dengan menyebutkan personal details seperti nama, umur,
domisili saat ini, dan dilanjutkan dengan educational background tentang pendidikan sebelumnya dan juga rencana studi ke depannya mau kemana. Nah, untuk yang berkaitan dengan kontribusi ataupun rencana ke depannya mungkin itu bisa di-keep untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya karena biasanya akan ditanyakan setelahnya oleh beberapa interviewer. Takutnya kalau kita membawa semuanya ke depan saat introduction, terkesan akan menyulitkan interviewer untuk menanyakannya ke depannya karena pasti sudah siapkan pertanyaan untuk pertanyaan berkaitan dengan rencana studi maupun tentang kontribusi untuk Indonesia. Jadi saran saya mungkin untuk introduction-nya bisa dimulai dengan personal details, education background, dan mungkin tujuan studinya saja, Kak. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tambahkan. Oke, makasih. Mana Kak Reza? Kak Mirsa, bagaimana kakak? Apakah jawaban sudah memuaskan kakak? Oh ya, mungkin kalau boleh sedikit aja menambahkan, karena kan tadi di awal sempat disebutkan bahwa introduction itu harus impresif dan bisa meninggalkan kesan yang memang bagus ya. Karena itu akan berpengaruh kepada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau pengalaman kakak kemarin memang cukup sesingkat itu, hanya dengan pendidikan, domisili, ya latar belakang secara umum, nah sejauh apa mungkin hal itu bisa menimbulkan kesan yang impresif ya di awal perkenalan kita kepada interviewer. Mungkin itu aja sih. Baik, atas yang mungkin bisa dijawab kakak. Baik, terima kasih Kak. Terkait dengan ini sebenarnya sederhana karena kalau misalnya berbicara tentang perkenalan pasti ini memang klise tapi harus dilakukan. Senyum sapa itu adalah hal yang paling pertama kawan-kawan harus lakukan karena kalau misalnya datang orang Kupang bilang dengan muka asam dengan cuka asam, interviewer akan tanya dan akan bikin muka culas dan kawan-kawan juga. Jadi untuk hook ataupun menarik orang sekalipun apa yang disampaikan oleh teman-teman itu sederhana tapi kalau misalnya pembawaan diri tadi sekali lagi visual voice and verbalnya bagus itu akan bisa memberikan kesan yang baik untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi lebih banyak latihan ya Kak, entah di kaca ataupun di mock up atau Instagram story bagus tuh Kak. Terima kasih atasnya. Kak Reza? Sepertinya. Baik, Kak. Oh, Kak Reza mungkin mau tambah sedikit kakak. Oke, terima kasih Kak. Kalau menurut saya sih sama seperti yang Kak Tasya sampaikan, pemberian kesan pertama itu harus bagus ya Kak. Jadi tentunya pastinya kita harus mempersiapkan perkenalan diri yang singkat, padat dan jelas. Terutama body language-nya juga harus diatur sedemikian rupa agar terkesan kita ramah, percaya diri, dan juga kita orangnya ya seperti saya bilang harus down to earth. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dari sesi visual, dari sesi cara menjawabnya, dan juga dari sesi kepercayaan diri. Mungkin itu saja sih, Kak. Terima kasih Kak Reza. Kak Mirsa? Ya, oke, baik. Makasih. Siap, kakak. Makasih kakak karena sudah mau bertanya kakak. Dan Kak Reza mungkin kita masuk ke dalam sesi pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan yang diberikan oleh para Dreamers di kolom komentar. Dan saya akan membacakan pertanyaan pertama. Di sini ada dua pertanyaan. Yang mungkin pertanyaan satunya dijawab oleh Kak Tasya dan satunya dijawab oleh Kak Reza. Dan pertama mungkin untuk Kak Tasya duluan. Dari peserta Oliva Justina di Jayapura. Selamat malam Kak, izin bertanya untuk Kakak Kedokteran. Jika rencana ambil master by course, bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai research? Saya secara rencana ambil Master of Public Health, kebetulan di mata kuliahnya ada independent research project yang ditawarkan dan rencananya mau diambil. Lalu saya kurang bisa untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut mengenai riset ini dengan baik. Bagaimana solusinya kakak? Untuk terkesan seperti tidak tahu sama sekali. Terima kasih kakak. Mungkin Kak Tasya bisa menjawab pertanyaan ini kakak. Baik, terima kasih Kak Olipa dari Jayapura. Ini kalau di Jayapura sekarang lagi pukul 8 kakak. 9. Baik, terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya sederhana.
Walaupun tadi saya katakan bahwa yang paling tahu teman-teman itu adalah diri sendiri, tapi ingat juga bahwa research itu penting. Research terkait dengan bidang studi yang mau diambil, universitasnya, bahkan di sini kakak memang sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang mau diambil. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya saya tidak tahu menjawab terkait dengan research itu? Ini sebenarnya jawabannya gampang, ya cari tahu, Kak. Terkait dengan apapun yang nanti akan ditanya, memang itu lebih kepada pengetahuan umum kita terkait dengan universitas yang akan dipilih, mata kuliah, SKS-nya, rencana tesisnya, bahkan beberapa universitas juga tidak menyertakan dengan tesis. Jadi, sekalipun kalau misalnya Kak Olipa mengatakan bahwa apakah memang rencana jangka panjangnya ingin menjadi seorang peneliti atau ini memang hanya ada dalam bagian mata kuliahnya untuk independent research project. Nanti mohon Kak Olipa menambahkan apakah memang rencana jangka panjangnya menjadi seorang peneliti ataupun menjadi seorang akademisi ataupun menjadi yang lain, tapi untuk menjadi ambil Master of Public Health, karena ini dia hanya masuk dalam salah satu mata kuliah ya Kak. Atau maksudnya kakak maunya jadi peneliti atau mau jadi apa? Soalnya saya cukup bingung dengan rencana jangka panjangnya kakak mau jadi apa. Kalaupun diberikan pertanyaan terkait dengan mata kuliahnya ya mungkin bisa dijawab. Tapi itu kembali lagi nanti kontribusinya kakak mau jadi apa. Itu Kak. Olipa mungkin bisa dibantu kakak. Halo Kak. Ya halo Kak. Ya Kak, aduh makasih banyak udah menjawab. Jadi sebenarnya nih kan dia cuma mata kuliah saja, tidak ada ini buat jangka ke depan. Cuman yang saya bingung tuh apakah ada perbedaan pertanyaan gitu sama yang memang ngambil master by research sama master by course gitu loh. Tidak ada tuh Kakak? Sejauh Memang ini kita harus, kakak yang memang kita harus cari tahu ya tentang research yang mau diambil walaupun cuma mata kuliah. Ya, baik. Mungkin ini lebih terlalu mendalam terkait dengan mata kuliah yang akan diambil, tetapi sejauh ini yang akan ditanya itu lebih kepada tesisnya. Kalau memang dia hanya bagian dari seperti ujian dalam mata kuliah tertentu, itu memang tidak terlalu urgen dalam pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara LPDP ini. Tapi sekalipun demikian kan kakak lebih fokusnya menjadi Master of Public Health, yang mana risetnya itu hanya menjadi salah satu bagian untuk lulus dalam mungkin dalam ujian semester ataupun dalam supaya lolos dalam mata kuliah tertentu. Jadi ini sebenarnya hanya menjadi sesuatu yang cukup detail di dalam subjek studinya kakak, tapi tidak menjadi sesuatu yang mungkin nanti akan turut berpengaruh dalam kontribusinya kakak. Itu sih Kak. Atau bagaimana? Olipa. Baik Kak, sangat dimengerti. Terima kasih banyak. Iya Kak. Terima kasih Kak Tasha karena sudah menjawab pertanyaan dari Kak Olipa. Semoga saja jawaban dari Kak Tasha membantu Kak Olipa. Terima kasih Kak Olipa. Berikut mungkin pertanyaan ini dapat dijawab oleh Kak Resa. Dari Kak Resa ada pertanyaan dari Kak Rizky Sofia di Kalimantan Selatan. Selamat malam, nama saya Rizky. Jadi pertanyaan tersebut adalah, saya ingin bertanya kepada narasumber mengenai kontribusi untuk Indonesia. Jika tujuan studi di dalam negeri, apakah ada bentuk pertanyaan lain yang mungkin muncul pada saat wawancara dan kira-kira apakah ada tips untuk menjawab pertanyaan tersebut? Terima kasih kakak. Silahkan Kak Resa, mungkin bisa dijawab kakak. Baik, terima kasih Kak Jeff. Selamat malam Kak Rizky, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut saya, walaupun kita mengambil studi ke luar negeri maupun dalam negeri, pastinya kita akan ditanya tentang rencana kontribusi untuk Indonesia ke depannya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri, harus membaca kembali esai kita. Apakah rencana kontribusi untuk Indonesia ke depannya pasca studi pastinya. Untuk pertanyaan yang biasanya berkaitan dengan kontribusi terhadap Indonesia biasanya akan bertanya mengenai, terutama untuk yang fresh graduate atau yang belum mempunyai pekerjaan, biasanya ditanya tentang setelah lulus studi ini kita mau menjadi apa sih?
kontribusi kita untuk Indonesia kita mau menjadi akademisi kah, praktisi kah, ataupun eh, selain itu mungkin. Nah, untuk misalnya pertanyaan lainnya akan berkaitan dengan misalnya kita tidak dapat kesempatan untuk menjadi dosen atau akademisi, apakah ada rencana lain, plan B, selain menjadi akademisi, seperti apa? Terus ke depannya biasanya akan ditanyakan tentang hmm, rencana terhadap Indonesia itu seperti apa? Misalnya saya sebagai seorang uh, jurusan teknik sipil biasanya ditanya apa sih masalah yang paling serius di Indonesia? Nah, saya menjawab tentang uh, kekeringan di daerah saya di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kupang, masih sering terjadi kekeringan. Oleh karena itu, ke depannya saya ingin menjadi seorang engineer yang baik sebagai seorang pelaksana di bidang keairan yang baik untuk bisa merencanakan dan ikut berkolaborasi untuk melakukan penelitian-penelitian ke depannya yang berkaitan dengan kekeringan. Nah, itu sebagai contoh ya, Kak. Jadi, kita harus mempersiapkan nih apa sih tujuan kita mengikuti LPDP ini, melanjutkan studi ini untuk membantu meringankan atau membuat solusi atas masalah yang ada di Indonesia dengan menjadi seperti akademisi, peneliti, praktisi, ataupun yang lainnya. Jadi mungkin kakak harus pikirkan dulu ke depannya rencana plan B-nya seperti apa. Jikalau ditanyakan tentang pertanyaan seperti tadi, jikalau kita tidak mendapat kesempatan untuk menjadi seorang dosen, apa yang akan Anda lakukan untuk kontribusi ke depannya? Mungkin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, ke S3 juga itu bisa menjadi salah satu jawaban untuk pertanyaan tersebut, Kak. Mungkin berikut saja yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih, Kak Reza. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini. Dan semoga saja apa yang telah diberikan oleh Kak Tasya dan juga Kak Reza dapat membantu kita dalam mempersiapkan diri agar lebih mantap dalam menghadapi interview atau substansi nanti. Dan semoga saja kita semua boleh lulus dalam tes substansi ini. Terima kasih Kak Reza dan Kak Tasya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber kita. Saya akan dibantu oleh Kak Nadia untuk dapat menyerahkan dan dapat menyerahkan secara langsung kepada kakak-kakak narasumber sertifikat. Silahkan Kak Nadia. Baik, terima kasih Kak Jeff. Selamat malam Kak Tasya dan Kak Reza. Sebelumnya saya perwakilan dari tim MAT mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengisi acara di malam hari ini. Sangat bermanfaat ya teman-teman juga. Semoga untuk yang sedang LPDP dilancarkan dan dimudahkan nanti dan bisa dapat apa ya kayak insight-insight baru untuk kedepannya perbaikan lagi untuk mock up-nya. Baik Kak Tasya, mungkin kita langsung aja ya Kak untuk penyerahan sertifikatnya. Oke, baik. Kita foto dulu ya Kak. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Tasya. Oke, selanjutnya ke Kak Reza. Baik, kita foto dulu ya Kak ya. Bareng. 1, 2, 3. Oke, baik. Makasih ya Kak. Semoga lancar ya Kak. Terima kasih. Oke, saya serahkan kembali ke Kak Jeff. Terima kasih Kak Jeff. Terima kasih Kak Nadia karena sudah menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita. Saya juga ingin berterima kasih kepada Kak Tasya dan Kak Reza yang sudah memberikan dan memaparkan materi ataupun pengalaman yang telah dialami kepada kita dan juga kepada para dreamers yang nantinya akan mengikuti tes substansi ataupun yang nantinya akan mengikuti tes seleksi LPDP pada batch kedua ini. Dan semoga saja Kak Tasya dan Kak Reza selalu sukses dan semoga dapat memberikan pengalaman-pengalaman menarik lainnya ke depannya dan semoga saja kita akan selalu dapat bekerja sama di dalam tim Mimpi Anak Timur maupun di dalam pertemuan lainnya kakak.
dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih Kak Tasha dan Kak Reza. Di akhir pertemuan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka partner kami yang telah menyukseskan dan membantu dalam penyelenggaraan event ini, terutama kepada Mata Garuda Maluku Utara, kemudian Mata Garuda Papua, kita bisa Academic Center, dan juga Leto. Semoga kerjasama kita akan selalu terbangun dan relasi kita akan selalu terjaga. Dan semoga kedepannya kita akan dapat menciptakan event-event yang lebih bermanfaat lagi. Tidak lupa juga saya ingin mengingatkan kepada para Dreamers agar dapat selalu melihat atau menonton kembali tayangan kita di Mimpi Anak Timur Indonesia di YouTube kami di Mimpi Anak Timur Indonesia, dan juga kepoin Instagram kami mimpianaktimur.id, di mana kami akan memberikan informasi-informasi menarik yang dapat membantu teman-teman para Dreamers sekalian di dalam menggapai cita-cita, terutama di dalam menggapai cita-cita untuk memperoleh beasiswa LPDP. Terima kasih, dan dari sini saya mewakili Mimpi Anak Timur pamit undur diri. Sekian dari kami. Saya ucapkan permohonan maaf apabila dalam pertemuan dan kegiatan kita pada malam hari ini terdapat kekurangan. Semoga saja kekurangan tersebut dapat kami benahi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak, dan semoga malam minggu kita pada malam hari ini dapat lebih indah. Terima kasih kakak-kakak dan para dreamer sekalian. Saya tutup Zoom meetingnya ya kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih Kak Jeff dan teman-teman Mimpi Anak Timur, izin pamit. Terima kasih Kak Terima Tasya. kasih Kak Jeff dan tim Mimpi Anak Kak Timur. Reza Mohon izin juga. pamit juga Kak. Terima kasih Kak Tasya, Kak Reza, salam sukses. Sandarkan Kak Dewi. harapanmu, Terima kasih. Sukses buat bahagia teman-teman yang semuanya. kau mau. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Hidup memang tak selalu indah, juga tak selalu cerah. ada kala sedih yang datang. Yakinlah hari esok lebih baik. Tersenyumlah dan lukis di langit senja, seindah pelangi terbentang seluas samudra. Dunia berputar tanpa menunggu, kita di sini terus melangkah menuju puncak gunung tertinggi. Kita jangan menyerah. Gantungkanlah mimpimu ke langit yang tertinggi. Jangan pernah takut untuk terjatuh.
tersenyumlah